Judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan anak terpapar judi online di Indonesia bahkan meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak yang terlibat judi online. Dan Jakarta Barat menjadi kota dengan pemain judi online anak terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan laporan PPATK, anak-anak yang terpapar judi online berada di rentang usia 11 hingga 19 tahun, di mana dalam rentang fase tersebut, anak dan remaja cenderung menunjukkan perilaku impulsif, seperti bertindak tanpa perencanaan dan mencari pengalaman baru. Namun, kecanduan judi online pada anak-anak dikhawatirkan bisa memunculkan tindakan yang mengarah ke kriminalitas seperti pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Lantas, bagaimana melindungi anak-anak dari jeratan judi online? Dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Tim TV One mengabarkan. Ya memang miris sekali ya kalau bicara soal angka. Ini di Jakarta Barat saja dari temuan PPATK lebih dari 4.000 ya kasus atau anak terpapar judi online. Bahkan peningkatannya sebesar 300% dari 2017 sampai dengan 2023. Nah, ini tentu akan kita bahas, kita akan ulas ya apa sebetulnya yang menyebabkan temuan ini semakin merebak begitu. Nah, bersama kita nih di studio sudah ada psikolog, kita menyebutnya dosen juga psikologi di Universitas Tarumanegara, ada Mbak Deborah Basaria. Mbak Ola, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Sehat ya, dan juga melalui Zoom ini ada Bu Ledia Hanifah, anggota fraksi PKS Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Ledia. Saya ingin ke Mbak Ola terlebih dahulu. Mbak Ola, apa kira-kira yang mungkin bisa Mbak Ola sampaikan ya? Kalau kita melihat miris sekali angkanya 4.000 lebih kasus ya. Hanya di satu wilayah bahkan di satu Jakarta wilayah Barat ya. Begitu. Oke, jadi kasus judi online ini tentu sangat memprihatinkan kita semua karena pelakunya itu bukan hanya individu dewasa. Betul. Yang sangat disayangkan adalah Kok bisa anak-anak gitu ya? Anak umur 10 tahun Iya, rentang itu usia segitu. sudah mulai terjerumus kepada perilaku judi online. Dan memang ini sesuatu yang perlu kita lihat juga ya, karena kan anak 10 tahun itu kebanyakan juga masih usia sekolah, gitu. Yang seharusnya fokus mereka adalah ke pendidikan. Ini mereka malah melakukan perilaku-perilaku yang tidak tepat yang merugikan diri mereka sendiri. Adakah riset yang dilakukan oleh Mbak Ola terkait dengan ini, Mbak? Gitu. Oke, ada. Jadi kita pernah melakukan sebuah riset. Faktor-faktor apa yang sebetulnya membuat seorang anak itu terjerumus? Usia 10-11 tahun tersebut. Iya, terjerumus ke dalam perilaku judi online. Jadi pertama itu adalah faktor individu. Jadi seorang anak itu ingin mencari hiburan, di mana mereka melihat bahwa ada sesuatu yang menarik di platform gitu ya, tayangan fitur yang menarik, animasi yang menarik, warna-warni juga, warna-warni, kemudahan akses. Jadi mereka kadang-kadang butuh kesenangan, hiburan, dan mereka searching tentang hal tersebut. Dan kepo pun juga tinggi. Iya, gitu ya. Searchingnya di awal tuh game online atau judi online? Betul, karena awalnya kan tuh game online dan begitu banyak tampilan-tampilan yang membuat mereka klik-klik-klik tanpa teredukasi itu apa gitu ya. Jadi ada faktor individu. Yang kedua adalah faktor keluarga, di mana di sini adalah diketahui juga pola pengasuhan yang kurang tepat, pemberian informasi yang minim kepada anak. Maksudnya seperti apa tuh? Kasusnya adalah mereka itu tidak diperkenalkan bahayanya sih mengakses internet. Hanya memberikan gawainya saja. Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi rentan ya buat mereka tidak teredukasi gitu oleh orang tua. Dan mohon maaf juga ada temuan juga ternyata di dalam keluarga pun ada anggota keluarga yang bermain judi online juga. Ya, beberapa kasus ya. Jadi ada faktor. Ada kasus seperti itu? Iya, ada orang tuanya kebetulan atau anggota keluarganya dan dia terpapar kayak ngeliat kok seru ya ketika misalnya orang
tonya gitu ya. excited, menang. Mabar sama anaknya gitu. Dapatnya dia Bener hanya banget melihat. sih. Dia melihat aja, dan mungkin tadi kan anak itu kan rasa ingin tahunya besar. Tinggi, iya. Dan juga mungkin ada perilaku modeling, apa sih yang diakses, klik gitu kan. Mungkin orang tuanya nggak aware bahwa perilaku mereka itu pun ditiru. Jadi ini faktor keluarga. Yang ketiga adalah memang faktor sosial, di mana kita kaitkan dengan anak-anak itu teman sebaya. Lingkungannya ya. Lingkungan yang memberikan pengaruh juga. Mengajak, coba Seru yuk nih. ini, seru Akhirnya nih. nyoba lagi. Iya, aku udah pernah menang loh, misalnya bisa nambah uang jajan. Caranya gimana? Nah, itu mereka mungkin mulai mendengarkan info. Nah, yang berikutnya ya memang kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu itu mudah sekali diakses. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan anak itu terjerumus ke perilaku judi online. Tapi apa yang membuat anak-anak ini, kalau dari pendalaman Mbak Ola, apakah karena mungkin judi online juga sekarang seakan sudah memudahkan dengan Rp10.000 sudah bisa join dan lain Iya. sebagainya. Iya. Ini akhirnya juga membuat anak semakin mudah untuk terjerat. Betul banget, setuju Mbak. Jadi dalam artian di sini adalah satu, aksesnya kan mudah. Gitu. Aksesnya mudah sekali, hanya terkoneksi dengan internet, apalagi waktu kita mengalami pandemik segala sesuatu itu iya. adalah online. Online. Jadi mungkin banyak sekali orang tua yang harapannya memberikan gadget atau smartphone di usia tertentu, akhirnya kan mundur Mau tuh. tidak mau ya, Karena lebih cepat. ada kondisi kita harus PJJ atau online seperti itu. Nah, yang kedua, memang katakanlah selain aksesnya mudah, sangat menarik fiturnya, grafiknya, animasinya, dan membuat Memang anak itu didesain tertarik. seperti itu ya? Tambah suara-suaranya kan. Jadi paparan masuk banget secara ke anak visual dan auditorinya itu masuk ke mereka gitu. Dan akhirnya mereka mengeksplor, dan akhirnya tadi transaksinya pun sangat murah ya, dalam artian Emang nggak ada paling kecil. registrasi ya, gitu ya? Sebetulnya ada, tapi pun juga sangat mudah, hanya bikin akun, nama juga bisa disamarkan. Saya pernah juga ya. Sudahkah terpikirkan melakukan itu oleh anak-anak 10-11 tahun? Iya, karena sebenarnya 10 tahun itu adalah kita bisa masuk kepada konsep bahwa mereka itu masuk kepada middle childhood, di mana kemampuan otak mereka itu sudah lebih baik dibandingkan anak usia sebelumnya. Di bawah 10 tahun, Iya. iya. Apalagi kalau 11 tahun itu rata-rata mereka sudah punya media sosial gitu kan. Handphone sendiri. Nah, kemudian sehingga mereka bisa saja kayak mohon maaf gitu ya, akun Instagram dan lain sebagainya kan butuh email. Nah, itu mereka sudah punya gitu. Nah, Nggak juga dibuatkan oleh atau iya, email orang tuanya betul, juga gitu. karena mereka bisa tanya sama teman, gimana sih cara bikin email? Oh, gampang Udah. kok begini, gitu kan. Bisa saja bukan Hanya nama nama, aslinya, nomor telepon, dan dan seterusnya. Oke. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya tadi ditambah waktu ya, waktu yang tidak terkontrol gitu ya. Oke, Gitu. oke, Mbak Ola, saya ingin bergeser ke Bu Ledia Hanifah. Bu Ledi, mungkin kalau dari aspek pendidikan nih, saya mungkin menjadikan ini satu hal yang utama, karena tadi Mbak Ola sudah memaparkan temuan-temuan dari hasil research-nya begitu ya. Ini kalau misalnya dibentengi dengan pendidikan itu kan bermacam ya. Ada pendidikan yang utama, pendidikan agama dan lain sebagainya. Anda di Wakil Rakyat melihat ini seperti apa, Bu Ledia? Pertama, kalau kita lihat memang tingkat literasinya anak-anak di Indonesia ini relatif rendah. Kita tahu literasi baca tulisnya masih rendah, sehingga kemudian kalau kita mau naikkan lagi pada literasi digital seperti yang sekarang ini masih terlalu besar gapnya. Sehingga memang harusnya anak-anak kita dibekali dengan literasi bukan hanya baca tulis, numerasi, finansial, termasuk juga literasi digital. Ini kan seperti ada lompat ya dengan adanya COVID kemarin, tanpa kita bekali anak-anak terpaksa harus berinteraksi dengan gadget, dengan gawai, dan mereka dengan cepat berinteraksi, sementara kita orang dewasa cenderung lebih lambat interaksinya. Sebagaimana kami sudah pernah ingatkan sebelumnya bahwa yang namanya literasi itu harus diawalkan, bagaimanapun juga sesuai dengan perkembangan usianya, itu menjadi bagian yang sangat penting, karena nanti dia harus melakukan satu penanaman pada konsep diri mereka terkait dengan apa yang akan mereka capai, apa yang akan mereka target. Sementara kita tahu bahwa di tingkat sekolah dasar, ini kan dari 10 tahun ya, di tingkat sekolah dasar itu tidak ada guru bimbingan konseling yang secara khusus mengajarkan anak-anak tentang bagaimana konsep dirinya, bagaimana kemudian dia mengembangkan dirinya, bagaimana mengenali lingkungannya. Sebenarnya
ini menjadi bagian yang sangat penting karena semua dihandle oleh guru kelas kalau tingkat SD. Berkembang ke SMP sudah ada, tetapi kita tahu bahwa pendidikan karakter belum menjadi satu yang dominan, yang juga terintegrasi. Jadi masih masih terpisah-pisah dengan kenyataan di lapangannya. Bagaimana mereka bisa hidup dan melihat kondisi real di lapangan, bagaimana mereka mengatasinya, itu belum tertangkap dalam satu pembangunan karakter di sekolah. Belum lagi ketika kemudian kita bicara di tingkat SMA, akan lebih besar lagi sebenarnya pengaruh lingkungan daripada pengaruh keluarga maupun juga sekolahnya. Karena dalam pendidikan itu ada 3 faktor, sekolah, keluarga, dan juga lingkungan, maka ketiganya harusnya bekerja sama. Nah, PR besarnya di kita adalah ternyata kerjasama itu belum ada. Kedua, di lingkungannya orang-orang dewasa di sekitarnya juga ternyata banyak melakukan judi online. Jadi menurut anak-anak nggak apa-apa kok, bapak itu melakukan ini, ibu itu melakukan itu, jadi saya juga nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti akan berpikirnya seperti itu. Nah, penekanan terhadap pembangunan karakter ini jadi PR besar dalam pembelajaran. Jadi kita tidak cukup hanya di sekolah saja diselesaikan, tidak, orang tua di rumah harus menyelesaikannya, juga di lingkungan juga harus dijaga, jangan sampai anak-anak kemudian terlibat. Apalagi tadi kalau kita dengarkan penjelasan yang Mbak Ola, anak-anak dalam usia-usia sekolah ini 10 tahun itu kan kelas 4 SD ya. Dalam usia-usia seperti sekarang ini justru dia sangat terpengaruh oleh lingkungannya, dan mungkin ada merasa takut nggak diajak main sama teman-temannya, itu bisa jadi terjadi. Dan ini jadi fatal menurut saya jika kemudian dibiarkan. Nah, karenanya memang ini harus total kerjasamanya, dan kemudian juga bisa menghentikan situs-situs yang ada itu menjadi bagian yang tegas harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Baik. Boleh dia, nanti mungkin boleh didalami juga apa langkah konkret yang dilakukan Komisi 10 dan mungkin sinergi dengan Kementerian Pendidikan begitu ya Bu ya. Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan juga. Dan juga mungkin bagaimana memberikan literasi secara real, edukasi juga, dan membatasi platform ini sehingga memang platform ini tidak boleh menyasar ke anak-anak. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya Bu ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.